kesolokan udah gue gini pasang, gue nggak dibacokin mati lo. Lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel History ST. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Di konten kali ini gue kedatangan narasumber yang benar-benar legend lah, alumni Bastar tahun 2011, basis Mancur. Langsung aja kita kenalin nih. Bang Abel, apa kabar? alhamdulillah sehat. Bang, silakan kenalin dulu Bang. Nama gua Hadi, tapi kalau gua di Bastar gua dipanggil Abel. Gua alumni tahun 2011. Gua di Bastar basis Mancur. Basis Mancur ya. Kesibukan apa Bang Abel sekarang? Sekarang kerja. Oh, kerja. Oh, tapi alhamdulillah ya masih ini ya. Masih dengan adanya pandemi masih Ya alhamdulillah masih ini kan, soalnya kan kalau kita marketing kerjanya di luar jalan kantor. Ya kalau boleh tahu kerjanya bagian apa tuh Bang? Marketing di Daihatsu. Oh, Daihatsu. Boleh nih kalau misalkan dari sobat History STM ada yang mau pesen mobil nih, langsung aja nih ke Bang Abel nih. Mau lagi banyak promo. Oh, banyak promo guys ya. Boleh nih, silakan ya. Siapa tahu kan yang nonton gitu ya, ada yang mau pesen gitu. Mau mobil second juga bisa kok. Nah, mobil second ada segala macam ya, pokoknya palu gak ada lah, apa lu mau gua ada ya. Terus ini apa Bang Abel, udah berkeluarga gitu? Kebetulan sekarang belum, mudah-mudahan tapi ntar tahun depan mau. Ya harus lah, dengan umur tua bahaya nanti. Karena umur juga ya. Iya, umur sekarang udah 28. Oh ya Bang Abel, alasan masuk Bastar tuh kenapa sih? Awalnya gue sebelum di Bastar, jujur nih Bang, gue sebelum di Bastar gue STM di Sukabumi. Nah balik ke Bogor, gue di Kalung CR, gue sama anak out. Di Sukabumi, bentar nih, di Sukabumi di mana tuh? Di Palu Kuda gue. Sekolah apa tuh Bang? Ada karena STM. Oh Dede itu. Dede. Oh di Dharma. Oh pernah di Dharma. Tapi nggak lama sih di situ, gue cuma berapa bulan ya. Udah gitu masuk sekolah juga paling sebulan. Oh hitung lah gitu ya, cuma cabutan gitu ya. Lalu nggak jaman-jaman untuk kelas 1. Terus balik lagi tuh, kan tadi balik ke Bogor di Kalung CR sama anak out. Sama anak out di. Kebetulan kan rumah gue di Pajajaran, deket Pajajaran bisa tembus. Pas gue mau balik ke Sukabumi, bubar lah tuh anak out. Kalau ngecek gue. Oh disangkanya STM Bogor. Iya. Gue udah bilang gue anak Sukabumi, nggak mau tahu kan namanya ada orang luar masuk ke daerah situ. Kalau ngecek gue di dekat yang kembang-kembang kan situ banyak kan ya di yang pas out tuh kan sebelahnya kan ada gerbang. Ya yang pas kembang-kembang. Ada seberangnya lah ya. Iya. Di situ gue kalau ngecek itu sweater, duit sama topi gue habis semua. Oh dibetakin. Iya dibetakin. Gak lama gue balik ke Sukabumi, gue seminggu gue cabut, gue berhenti anggur, gue langsung nyari STM di Bogor. Gue masuk mana kan banyak. Pertama gue sebelum di Bastar gue ditawarin di TD. Karena kan di kampungan gue banyaknya AUD, TD sama Raskal. Nah gue mau dimasukin ke TD, sama alumni TD nya udah dikasih semua. Nih lu kalau masuk TD nih barang-barang buat lu semua. Gue mikir lagi TD, kata gue satu sekolahan genting, kata gue kan. Ah udahlah, gue nyari lagi sekolahan, ditawarin sama alumni AUD, mau masuk AUD nggak bisa kata gue. Akhirnya gue nyari, gue cari temen deket rumah gue masuk Bastar. Ya udah gue masuk Bastar gue situ. Oh jadi kampungan Bang Abel tuh banyak anak Bastar? Enggak, Bastar nggak banyak, cuma berapa ya di gua satu orang doang, terus di bawah ada teman gua bertiga. Oh bertiga. Oh jadi masuk Bastar bareng tuh bertiga. Nah kalau yang di bawah gua nggak tahu dia masuk Bastar, kira dia masuk TD. Gua pas berangkat nggak tahu, masuk Bastar barengan kan situ. Kata gua. Nah di situ gua nyari yang ngalamin CR, gua nggak tahu dia udah lulus, gua masuk kampret kata gua. Oh jadi lu masuk, dia lulus. Dia lulus beneran, kata gua. Ya udah terlanjur masuk, gua udah jalanin aja di Bastar. Nyatanya seru juga di situ Bastar. Nah lanjut ke mungkin ada nggak nih kisah Bang Abel yang masih keinget lah sampai sekarang gitu. Jadi secara kan sekolah 3 tahun ya kan, masih pasti ada lah kenang-kenangan apa
maksudnya kisah yang benar-benar berkesan gitu yang masih ada diingatan gitu, ada nggak bang? Ada bang satu kisah itu yang benar-benar momennya mantap gitu. Jadi waktu itu tidak lama ulang tahun kan kebenaran di daerah rumah gua, nggak daerah rumah gua sih, agak jauhan dikit. Ada beberapa anak PD, ada sekitar 8 orang. Dia mau cek gua, nih gua mau ulang tahun nih, gua mau tahu minta disambut. Oh ya udah, ntar gua kasih surprise kata gua kan. Bawa Albes Bastar, nggak usah bawa Albes Bastar kata gua, jalur gua dulu aja kata gua. Nah itu tadi mancur kan? Tadi mancur itu, gua balik dulu dong dari sekolah, gua balik. Gak tau di Mancur emang lagi rame tuh siang tuh. Oh pas lu balik sekolah tuh udah ngumpul udah rame ya? gitu. Ya kan? Setahu gua dia ada yang sosialnya juga. Iya. Kan? Gua balik nih mau ke rumah sendiri tuh jadinya bang, karena kan gua mau bawa berak juga, kalau kosong-kosong bahaya tuh kalau namanya ulang tahun. Tapi nggak ada yang tahu nanti tadinya bang pas lu balik gitu ngeliat Mancur. Bentrok dulu itu gua. Oh jadi lu ribut dulu gitu. Ribut sebentar, kebetulan gua emang lagi gak bawa apa-apa, sekali apa sabuk lah sabuk gitu ya. Yang penting gua bisa terobos tuh, bisa balik. Nah udah gitu gua balik ke rumah sekitar sore, gua ngontek anak-anak TD ulang tahun minta disambut. Siapa aja terserah aja yang mau ikut kata gua kan. Nah, cuma berapa 9 orang itu kalau nggak salah, 10 orang. Mancur doang itu. Mancur doang. Buat kamu jangan kata anak-anak. Gak usah nanti dapat misalnya ada apa-apa kita juga kan dari kita aja. Yang penting kita kasih surprise. Oh, jadi anak TD mah minta disambut Albes. Minta disambut Albes. Tadi emang anak-anak mau bawa Albes kata gua kan. Bingung juga gua nampungnya Albes soalnya dia ngasih tahu ngedadak kan gitu. Bingung juga ngejamunya gitu ya. Iya, karena kan ya waktu zaman sekolah kan identik gitu ya jamuan. Iya. Masuklah sore. Gua tungguin itu jam setengah 7, biasa kan BSC dulu lewat, nggak ada, kata gue ini sepi pada kemana ini? Nungguinnya di mana tuh bang? Waktu di Bakso Cinta. Oh di circle ya, itu lah, di circle ya. Iya. Gue tungguin situ kan, mana yang anak TD kok pada nggak ada ya? Buat bocahnya, mana ini tadi pada nggak ada sih? Waktu dia pada di bonus tuh ngumpul di lapangan bang, separuh tuh. Oh di dalam, di dalam beberapa basis. Dia emang potong kuenya. Kadang kan dia potong kue, ada yang di bondas, ada yang pasti tengah bundaran itu, iya. Itu pada ngumpul di situ. Bentar gua jalan, kata dia. Ya udah gua balik ke bawah kan, takutnya nanti ada satgas kalau nggak solusi ngerja kan. Itu malam ya kejadian. Malam itu kejadian. Nah udah beberapa jam kemudian dia ngontek gua udah pada kumpul nih di Mancur. Minta sambut tuh, woi kata gua siap, kata gua kan santai. Waktu zaman masih HP, zaman ya. Gua 1100. Nah, terus gimana tuh? Naik tuh gua ke atas kata gua, sama bocah dia mau langsung dibentrokin kata gua, jangan dulu kita mati kata gua kan kita pakai strategi pakai otak dia banyak kan, biar pasti konflik gede-gede namanya ulang tahun kan kita biar cuma ada beberapa doang. Kata gua lihat di gang, kata gua buset rame, kata gua kan bocah bawa motor satu intai dulu yang di TP banyak kok, makanya dari Mancur sampai TP buset tidak lama doang gitu. Oh jadi mereka udah siap-siap nih dari bundaran sampai ke TP. Nah, panjang banget itu. Panjang itu, emang itu juga ada alumni tahun 2000, nah alumni tahun 2000 yang ngajak gue masuk tadi ada juga di situ. Oh, jadi alumni mereka ya, iya. Ulang tahun mungkin mereka ngawal ya. Ngawal ya. Mana sambut dong nih katanya tadi ulang tahun. Banyak omong nanti lihat kan. Gue naik ke atas, kata gue gimana nih? Kata temen gue, udah bentrokin aja. Kita kasih surprise. Nah katanya kalau kita bentrok gini kita pasti kalah juga. Bisa nih putar ini kita habis kan, karena kan kalau posisi di circle itu berarti tengah-tengah ya bang, antara TP dan bundaran gitu kan. Iya. Gua di situ anak-anak kata gua jangan terlalu rapat, kita pasti mati, kita kasih celah-celah aja. Pokoknya kita bablekin yang di bundaran itu soalnya banyak alumni lebih seru kata gua kan. Oke kata anak-anak kan. Yuk ngerenggang masuk. Basta Mancur dia lagi pada happy, pada lagi pulang lagi pada ya itu. Kaget kan dia pada sibuk nyari MBR, ribut bentar, buyar itu langsung kan di situ kan ada kawasan ini ya, apa namanya tentara Jenny. Oh iya Jenny. Jadi pada keluar masa pada ribu pada berisik. Kan kata gue udah ke bawah, yang penting kita udah kasih surprise itu. Tapi itu pas kejadian itu ada yang kenal nggak nanti deh? Ada beberapa. Kita colong-colongin. Kalau kita sengaja tosit kita pasti banyak yang korban. Karena kalah jumlah juga ya. Kalah jumlah sama kalah BR itu. Terus
setelah kejadian itu dia nelfon lagi, ayo dong janjian lagi. Dimana dia ngajakin waktu itu di senam tuh kata gue gak mau, kata gue senam gor, yang di gor itu ya. Ya kalau di gor dia bisa ngepres kata gue. Dari belakang sama dari Iya. depan tuh lewat gang karet itu ya. Gue bukan orang bodoh kata gue kan. Yang penting kan gue udah ngasih surprise buat lu ulang tahun, bocah lu tuh urusin lu tuh malah kebacok kata gue. Wah lu curang lu kan, mau ibu tanya enakan gitu kata gue kan. Kalau gue betul gue yang banyak yang mati kata gue. Nah itu satu yang di air mancur tuh orang tuh. Pokoknya kita identik kalau misalkan di mancur tuh ribut enaknya malam minggu. Luar biasa. Karena di Mancur tuh kalau ribut siang susah juga ya Bang ya, karena susah kan posisinya ada deket polsek juga, Polsek ini ya masa juga di situ. Iya. Terus selain kejadian itu ada lagi gak Bang yang pas di Mancur gitu, momen-momen menarik lah gitu yang di Mancur? Masih banyak sih sebenarnya kan. Ada kebetulan kawan buat duel gua kan. Itu benar-benar misalkan gua ada dia nggak mau mundur sama gua aja jadi image. Oh, dia nggak jadi mau malu. Inilah apa partner lah gitu ya. Benar-benar partner partner kalau ribut tuh. Sengaja kan dia nggak bisa pakai. Siapa tuh waktu itu? Ada waktu itu si Jebak. Oh Jebak ya. CS gua itu bantahan gua banget tuh orang. Sampai anak TD kalau udah ngekos sama dia udah puyeng soalnya gua kasihnya gear. Itu pas kejadian masih Jebak tuh yang ribut di Mancur, kejadiannya gimana tuh Bang? Jadi itu TD itu bukan Mancur doang. Pokoknya kalau ribut di Mancur TD nggak mungkin murni. Kalau murni dia udah kalah. Karena kan dari Mancur tuh dibilangnya apa ya, pusat asis dia lah ya kan, yang dari TD Pusat, TD Jalan Baru, deket juga kan sering main ke situ. Ada itu kejadiannya malam minggu juga itu. Malam minggu kita seringan malam minggu. Jadi janjian itu emang niat. Janjian kontekan lagi. Ayo janjian lagi. Oke kata gua kan. Itu setelah kejadian itu minggu depannya. Ada 3 mingguan. Oh, ya pokoknya belum lama dari kejadian. Pas bulan itulah. Jadi kata gua kan, BR ada berapa nih? Ya kocak lagi bocah gua ada yang buat timbangan tau bang. Timbangan maksudnya timbangan apa tuh? Timbangan yang buat ini tau gak? Apa buat minyak? Oh yang ini kan yang kuningan itu. Yang kuningan. Gokil. Wah anak Mancur emang aneh-aneh ya. Terus ada lagi yang buat sabuk yang Jawara itu. Sabuk Yang Jawara. gede. Oh yang gede yang orang hijau itu tuh. Yang buat Betawi itu ya. Bocah Cimamu kata. Bawa BR kata gua. Ini ada dengan PD ini gua bawa. Ya Allah, kata gua kan buset. Aduh, gimana? Ya udah jadiin lah ribut. Gua kasih, gua kan waktu itu memang ada batangan juga. Udah pede lah. Tapi rame sama rame nih batal. Enggak, gua cuma berapa? Itu enggak nyampe 15 orang. Itu bahasanya gua ngeliat jadinya. Ya Allah, kata gua banyak banget kata gua. Bang, itu kalau ributin di mana tuh Bang? Di bundaran apa di? Bukan, di atas di sawah jajar. Oh, yang di Boper itu ya? Iya, yang di Boper. Ribut itu dia ngetos sama 3 orang pakai gear juga. Iya. Ke bawah semua bang gitu. Oh jadi ngetosin sama 3 orang, jadi ketarik semua sama dia ke bawah gitu. Kata lu gila ini ributnya. Di situ gua masuk, TD-nya udah gini, gua masuk kata buyar. Oh waktu itu berarti lu main colongan Pak? Ya pokoknya gua di Mancur nggak pernah gua mutusin nama. Paling enak tuh main babi buta. Gua tukang ngacak-ngacak itu. Waktu itu pegang apa tuh lu? Batangan itu samurai apa golok babi itu daerah 2 itu lumayan juga. Kena dia, ada yang kena juga. Ada juga beberapa orang. Pokoknya udah pakai batangan nggak ada yang kebacok. Soalnya kan tadi rame ributnya apa? Jebol ya. Habis. Jadi gua ngacak-ngacak sebelah sini ketekan sama anak-anak kan. Gua ngejar dari sini, pas gua mau balik bacokin lagi kan. Nah itu kan Bang cerita di Mancur nih ya kan, basis lu. Lu mungkin namanya sekolah di Basel pasti sering lah gitu main-main ke basis luar apa. Nah itu ada nggak kisah di basis luar waktu entah itu janjian atau lu pas lagi ngalong gitu, ada nggak Bang kisah gitu? Ada, waktu itu gua ribut di balai kejadian bulan puasa. Bulan puasa Bang. Itu sebelumnya temen gua tuh si Jibal tuh main dia ke balai janjian sama aku. Dia lagi muterin dia ditangkap gini sama anak aku. Cerita dia sampai pantatnya ditendang dia sama jadi si Jebak itu ngeributin out jebol si Jebak yang jebol ya karena gini ditangkap. Gue bingung itu bocah bisa nangkep, keren juga soal yang buat kenceng ya, dia muterin itu kayak helikopter bang, kenceng banget gila, bisa ketangkep. Nah di situ dia jebol, dia cerita kata dia gue ditangkap, gue bengong kan, nah kok bisa sih gak tahu tuh biar gue lagi enak-enak motor ditangkap begini katanya.
Udah gitu diambil BR-nya, ditendang pantatnya, dia sakit hati di situ. Oh jadi ngebalikin lah gitu ya. Tapi dijanjiin orang itu ada lagi gitu. Pas kejadian, kalau masalah orang itu ada atau enggak, gue kurang tahu ya, soalnya anak balenya ngejanjiin lagi tuh Bera. Oh iya, jadi dendam lah gitu ya, karena tamu juga mungkin Tamu ya soalnya gitu. diituinnya. Nah itu keadaannya waktu itu bulan puasa. Itu ribut gue jam 1 malam bang. Gue janjian jam 11 atau jam 12 belum ada, dia Oh datang. gila malam banget itu bang, masuk pakai seragam tapi ini. Enggak, waktu itu gua pakai enggak. celana olahraga, Oh. olahraga semea. Nah, anak balik kontak dong, gue janjian lagi nih. Waktu itu kan si Jebak mental katanya, dia sakit hati. Ya udah gak apa-apa, janjian lu datang sini. Gua dateng lah ke balik, dikasih BR kan, gue emang gak bawa BR. Bawa gua anak kelas 1 gua tuh, gua dikasih BR 3, gear sama batangan 2. Nah, dikasih nih mau pakai yang mana? Itu yang dikasih tuh basis gua doang ya, nggak dikasih emang karena kan dendam kan si Jebak itu pengen balas dendam sama bocah yang kemarin. Tapi si Jebaknya ikut itu. Ada, gua tarik dia, ayo ikut lagi, ikut dia. Itu pas kejadian lu banyak nih Bastard. Apa namanya? Bastard banyak, ada kisaran 30 orang. Oh Albes berarti. Enggak abes, itu beberapa dari Bale, Mancur sama ini doang. Soekarno ya. Soekarno nggak ada. Oh nggak ada. Yang gua tuh nggak ada, sama Borneo. Oh Borneo, ya karena dekat juga ya terminal situ. Jadi sengaja tuh bang, gue bikin tenggang. Gue gak mau habis dua nama basis luar, karena kan yang dendam kan basis kita kan sama itu bocah beraknya. Gue jaraknya ada kali sekitar 50 meter sama bocah kan. Gue diem di mana, bocah diem di mana. Pas di belokan gue ngeliat Itu belokan mana tuh bang? di dekat Alfamart dalam balik Binarum. Oh di dalam berarti Di dalam. pas Bantar Kemang itu ya, jalur Bantar Kemang yang kecil itu kan ya, jalan kecil ya. Kata gue itu banyak yang apa bayangan banyak banget itu kayaknya itu bocah berak. Pas gue diri, wah bener itu berak. Nah itu kan kita hitung kan. Jebak nafsu duluan, dia lagi duluan. Kata wah nafsu nih orang yang emosi nih. Karena dendam nih. Dendam banget gue. Tempel sama anak kelas gue, sama kelas 1 gue tempel terus gak bakal gue. Pokoknya sama bocah Basar yang lain jauh banget jaraknya. Dia nggak kebagian ribut. Itu ributnya lumayan lama bang. Ketutup bocah yang belakang Basar nggak pada kebagian. Gua tutup semua itu. Ngetos lama. Yang gua heran itu yang kayaknya tuh yang nangkep PRC dijebak tuh. Gua baca nggak kena gila, masih sempat ngeles, gila tuh orang. Ah terus abis ngeles gitu lu bacok nggak kena tuh tapi Tetap dia bisa ngeles 3 kali ke 4 kalinya, dia akhirnya capek kali soalnya bocah dia udah pada jebol. Dia nahan sendirian nih. Nahan dia sendiri. Kata gua ini orang gila juga nih, kata gua ngetos. Dia lagi fokus sama adik kelas gua cowok nggak kena gila ini orang naik-naiknya. Disitulah baru itu Bastar pada maju jebol ya semua rata langsung. Lu kejar-kejar itu bang? Gua nggak ngejar, bocah yang ngejar. Anak-anak gitu. Anak-anak sekolah, karena kan gua udah capek juga ya. Udah capek, gua ngetos lumayan lama itu. Wah berarti impas dong ini, dendamnya terbalaskan nih ya kan? Impas sih belum, kalau gua belum ada korban soalnya. Gua masih kesel. Karena si Jebak ini yang paling ngotot ya. Dia masih kesel sebenarnya, pengen dapetin darah lah ibaratnya. Dia harga diri, pantat dia ditendang. Gua kesel, dia juga kesel kan. Anjing bukan di gua baca gak kena kata gua kan. Nah yang penting dia jebol dulu dah, nanti kalau kita nyari musuh lagi aja kan kata gua. Terus selain di Balai ada lagi bang? Kisah yang di baris luar gitu? Ribut gua itu. Gua jadi ceritanya gua lagi ngalong bang. Ngalong ke teman gua tuh kan di daerah Cimapar. Main gua emang gak sekolah itu, cuma pakai sendal doang, gak bawa tas gua ceritanya. Cabut lah gitu ya? Cabut, ngalong gua. Besoknya kan gua mau balik nih, mereka mau pada ke Semea atau ke Cempang, nggak tahu dah gua ngerti. Gua mau balik, gua nunggu angkot itu di dekat SD Cimapar kejadiannya tuh. Oh di atas berarti Di ya? atas, daerah Cimapar pada Borneo. Kata gua itu bocah mana itu rame kan? 3 angkot bang. Kata gua giniin dong pada turun, kata gua turun, kata gua. Lah kata gua pada turun, mampus lu, kata gua. Turun lah dari itu. Anak awalnya ada yang kenal sama gua. Oh itu anak awal, Anak awal. lu kira anak Bastar kali gitu, bukan? Gua kira bukan anak awet, kira anak Kaskal atau BW lah kata gua. Wah kata gua ributnya enak nih, nggak tahu ya pada turun semua. Kira gua cuma 1 angkot doang turun, 3 angkot turun bang. Gua ribut, tangan kosong bakbut, bocah gua pada nggak hilang. Kabur, Iya. ditinggalin lu. Gua ditinggalin ya. Gua ngeliat, kata gua bocah gua mana ini kampret, kata gua. Gua udah kayak maling ayam bang. Gila, Dikejar. bukan dikejar, jadi gua udah jatuh, ngepet gua, pakuk.
jatuh, gue kesolokan, udah gue gini pasang, gue nggak dibacokin mati lo. Lu digulung di situ. Udah kayak sayurin. Udah kayak maling ayam bang, kata gue. Kata ya Allah, gue mati ini kayaknya gue di sini. Sampai gue inget tuh topi gue, emang kayaknya gue disumpahin tuh mati nih. Karena kan itu sweater sama topi gue dapet yang betang, gue dilanjut. Topi belah dua kan, yang gue pakai topi ini pada sobek-sobek semua. Kata gue, lah kok kayak gini terus gue mati kata gue. Akhirnya gue bisa diri kan, gue ngincer satu orang tuh, gue habisin, gue bukok ininya sampai darah di belakang sambil ngebacokin semua. Mati kata gue, aduh kata gue gimana? Tembus satu orang jebol, akhirnya jebol, gue kabur kata gue. Gue gini anjing kata gue gimana? Tapi lu kejadian itu nggak kenapa-napa bang? Alhamdulillah itu, gue masih ditolong sama Tuhan. Sweater pada robek. Sweater pada, udah kayak gembel. Camping gitu ya. Baju udah bacokin di disayurin banyak orang gitu kan. Disayur sama 3 angkot bang, gila bang. Gak taunya itu mereka jadinya sama Yatek, gue dengar kabar. Gue jadi korban. Bahasnya lagi ya. Gue lihat mau main, gue jadi aduh. Tapi ngisi kali lu ya bang. Masa dibantrakin gitu sama banyakan nggak kenapa-napa. Sebenarnya kalau ngisi itu 3 kali bacok biasanya tembus. Doa dari orang tua gue, dari nyokap gitu bang. Karena kan gue setiap mau sekolah, gue selalu minta pamit lah gitu. Pamit, gue nggak mau berangkat kalau nyokap gue belum beres. Gue selalu mah doain dan sama didoain terus. Kalau misalnya gue cuma punya kebal dong ya 3 kali 5 kali jebol. Ini gue digulung loh sampai berapa kali bacok bang. Tapi lu lihat gitu ya bang, yang ngebacakin lu bayarnya aneh-aneh gitu. Lu tau nggak? Nih yang gue aneh kayak kapak, tapi gini nih, CR gini nih. Depannya ada gini, kata gue itu bayar apaan, nggak bikinan, kata gue. Itu tuh yang langsung banget tuh, gue nggak dikasih apa. Ya Allah kata gue, gue mati gue. Itu perasaan lu gimana tuh bang pas digulung gitu? Udah mati ini, pikiran gue udah, aduh gue mati ini, gue mati di sini mati. Yang gue aneh, gue nggak nyampe kata gue. Kalau misalkan kena aspal doang gitu bang, maksudnya? Enggak, itu mereka tepat langsung kena gue. Ini yang gue inget dah nih bang, sebelah sini, tapi yang aneh bawah enggak. Setengah badan yang dia incer terus kayaknya emang dia mau matiin gua itu. Tapi alhamdulillah gua masih ketolong kan ya, masih kayak hoki lah ibaratnya. Mungkin dia juga aneh gitu, bingung gua ini anak ada yang bilang itu mati itu orangnya udah nggak taunya gua nggak ada keluar darah kan di situ. Udah ada yang nahan, udah nggak tahu itu yang kenal sama gua, pernah main dulu kan di kampung gua ada anak Raska BW kan. Nggak tahu dia yang nahan juga, gua makan dia agak selamat dikit ketolongan dia nahan. Akhirnya gue bisa bangun, nah alhamdulillah selamat pokoknya itu gue. Pokoknya lu kabur lah, nggak 1000 gitu ya. Kabur udah gue. Soalnya kalau misalnya gue nahan di situ gue pakai, gue mati pasti yang ada. Konyol lagi. Saya nyawa ngapain juga gitu kan. Kalau misalnya gue sampai cacat, gue nggak bisa kerja bang, bahaya itu. Gue pemikiran gue ke situ, gue cacat gue nggak bisa kerja. Berarti Bang Abel nih meskipun brutal di jalan kayak gimana di jalur segala macem, tapi ke orang tua tetap taat ya bang ya. Gue paling takut apalagi sama ibu ya. Itu prinsip gue. Sempet gue bilang bang, mah saya bandel di luar, tapi saya nggak mau sampai bikin mama nangis. Nah itu, tapi nyokap gue kan kaca-kaca kata gue, waduh udah gak akan bener nih. Nah pokoknya intinya buat kalian, apalagi nih adik-adik kelas gue nih, jangan pernah bikin nangis orang tua. Karena itu doanya bener-bener sakral luar biasa lah. Soalnya kalau nggak ada orang tua kalian bisa apa? Nah, pokoknya sekarang juga kan kalau bisa kalian pada stop tawuran deh, sayang nyawa. Apalagi misalkan lu udah lulus nih, bro. Mikirnya kalau kita udah lulus, lu nggak kerja, lu cacat, apa yang bisa lu harapin kalau nggak bisa membahagiakan orang tua? Ya Bang Abel beruntungnya di saat pas kejadian itu nggak kenapa-napa ya Bang ya. Coba mungkin kalau orang lain mungkin ini mah ya bisa ya namanya kena kebagi segala macam, kena BR segala macam, tangan sampai pasti cacat lah itu bang, ibaratnya bang. Itu mah masih dilindungi Allah lah ya, dilindungi. Terus pesennya lagi bang untuk pelajar yang masih suka tawuran, silakan bang. Buat pelajar ada di kelas gua nih SBM, mending kita sekarang stop tawuran deh. Saya ini nyawa lu daripada ntar lu kebacok. Ibaratnya misal lu kebacok, kalau cuma kegores-gores dikit tuh masih bisa kerja. Kalau misalkan lu udah cacat, apalagi lu sampai mati, gimana nasib orang tua kalian? Sekarang kita mendingan belajar, sekolah, lulus, kerja, bahagiain deh orang tua lu. Udah itu doang, indah itu hidup. Udahlah buat semuanya nih pelajar Bastar,
sekolah kita tuh emang udah tenar, udah besar, dan mending yang nyari yang positifnya aja, sepositifnya aja deh. Ya yang maksudnya nggak perlu dinaikin dengan hal-hal negatif Ya, kalau gitu misalkan yang positifnya aja, karena kan Bastard itu namanya udah bener-bener lu mau kemana pasti lu, oh Bastard, iya gua tahu Bastard gini pasti kan, udahlah mending intinya stop tawuran. Oh ya bang, gua mau nitip salam nih buat teman-teman gua. Siap-siap bang, boleh silakan langsung ke Buat teman-teman gua nih, Bastard alumni tahun 2011, gua kangen. Kapan kita kumpul-kumpul lagi, kita ketawa-ketawa lagi, kita ziarah ke makam almarhum Jejeng. Gua udah kangen banget itu gua. Ayo kita kapan, jangan misalkan kita udah lulus kontak, janganlah sampai putus silaturahmi. Gua pengen ngumpul terus kita datang ziarah ke makam almarhum Jejeng. Mau gimana juga itu tetap teman kita seperjuangan. Dan yang nonton ini mudah-mudahan bisa ngambil dampak positifnya nih dari Bang Abel ini, dan teman-teman juga silakan ya yang punya kisah Bang Abel ya. Ayo yang punya kisah ya, kita dari basis luar ya, merapat ke sini. Ya, silakan mampir ke History STM. Kita welcome ya Bang Abel ya di sini. Welcome kita di sini. Welcome, kita ngopi bareng, cerita-cerita bareng lah. Silaturahmi ya, silaturahmi. Dan sebenarnya kita bukan ngorek-ngorek kisah yang udah tenggelam gitu Bang Abel ya. Kita di sini cuma mengenang ya kan, bukan untuk mengulang gitu aja. Mungkin sobat History STM yang nonton, teman-teman Bang Abel di Bastard, yang dimanapun sekolahnya, yang mau mampir ke sini silahkan. Kita boleh kontak melalui Bang Abel, melalui tim dari kru kita, silahkan. Kita welcome di sini. Oh ya Bang, kita punya ini nih Bang, jadinya seragam untuk deklarasi stop tawuran pelajar Bang. Kita minta tanda tangan dari Bang Abel untuk ya setuju lah gitu atas adanya gerakan stop tawuran pelajar ini. Di mana aja ini ya? Bebas Bang, di mana aja. Oke, jadi gitu aja konten gua kali ini. Stop tawuran